sebagai pembuka gitu ya. Kita akan sebentar. Sudah terlihat Ibu Mai, Bu Indri? Sudah, Pak. Sudah ya, saya Sudah. play ya, saya play. Hai, kalian tahu tidak? Selama ini, tanpa kita sadari, ada standar di sekeliling kita. Bukan standar itu yang dimaksud. Nah, lalu apa sih standar itu? Ya, standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak atau stakeholder terkait. Maka, standar sangatlah diperlukan untuk meningkatkan jaminan mutu, daya saing nasional, melindungi konsumen dari aspek keselamatan, keamanan, dan juga kesehatan. Coba bayangkan, apa jadinya kalau tidak ada standar? Gak mau kan jadi seperti ini? Tentu kalian tidak asing lagi bukan dengan logo yang satu ini? Ya, betul, Standar Nasional Indonesia atau biasa disingkat SNI. Ada di tabung gas, lampu, helm, dan masih banyak lagi. SNI adalah standar yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian tahu juga tidak siapa sih yang membuat SNI? Ayo. Yap, benar sekali. Badan Standarisasi Nasional yang biasa disingkat BSN. Badan Standarisasi Nasional dibentuk pada tahun 1997. Kedudukan dan fungsi BSN kini telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. BSN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Dengan standarisasi, suatu produk akan terjamin kualitas dan keamanannya. Maka dari itu, ingin aman, sehat, dan selamat, ayo gunakan produk-produk bertanda SNI. Ya, itu tadi video sekilas terkait dengan BSN. Kita akan coba masuk ke materi yang untuk hari ini. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Jadi di sini tadi Bapak Ibu sudah mengetahui ya BSN itu apa tugas-tugasnya gitu ya. Di sini saya akan membawakan terkait dengan penerapan sistem manajemen sederhana dan 5R di UMK. Kalau di yang hadir hari ini kebanyakan pangan atau non pangan ya, Bapak Ibu. Produknya pangan atau non pangan yang banyak? Ada yang pangan dan non pangan, kayaknya seimbang. Ada yang konveksi, ada yang makanan, ada seimbang Pak. Kalau lihat dari jumlah. Ya baik Bu. Jadi ada yang terkait dengan pakaian ya, konversi atau makanan ada juga. Baik, jadi tadi udah sekilas di video. Jadi adanya BSN itu adalah sebenarnya salah satu cita-cita dari Presiden RI ketiga kita, itu Bapak B.J. Habibie. Ini adalah salah satu pencetus ya, pendiri juga BSN, bahwa ini adalah memang cita-cita beliau. Di dalam bukunya di Ainun Habibie, di sana beberapa kali Pak Habibie itu menuliskan BSN beberapa kali, ada 3 kali kalau nggak salah.
Jadi BSN ini memang idenya dari Pak Habibie ya, bahwa Pak Habibie waktu itu pulang dari Jerman, diminta pulang dari Jerman oleh pemerintah Indonesia waktu itu untuk mengembangkan salah satunya teknologi yang berpotensi yang ada di Indonesia. Kemudian BSN ini adalah mitra kerjanya adalah di Komisi 6 di DPR RI. Kemudian BSN ini adalah produk Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dan peraturan-peraturan turunannya. Kemudian ini ada lagi KAN, Bapak Ibu. Jadi KAN ini adalah tugas dan tanggung jawabnya di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Jadi lab-lab, LS Pro, lembaga sertifikasi produk yang ada di Indonesia ini, itu harus diakreditasi oleh KAN. Karena di Indonesia ini hanya KAN yang diakui di dunia ya. Jadi di dunia itu juga salah satunya ada ILAC, APAC gitu ya. Mereka adalah badan-badan akreditasi dunia, Asia Pasifik dan lain sebagainya, yang sudah saling pengakuan ya bahwa apabila Bapak Ibu sudah menguji produknya di lab di Indonesia yang sudah diakreditasi oleh KAN, maka hasil uji itu juga sudah akan diterima di negara-negara yang akan menjadi pasar produk dari Bapak Ibu. Jadi sudah ada saling keberterimaan, saling pengakuan gitu di dunia. Jadi KAN ini adalah wakil badan akreditasi yang ada di Indonesia, salah satunya yang diakui di dunia. Jadi BSN ini berkantor pusatnya sebenarnya di Tamrin. Kemudian kita ada satu lagi unit kerja yang sebelumnya bergabung LIPI di SNSU. SNSU ini adalah Standar Nasional Satuan Ukuran. Tadinya salah satu unit kerja yang ada di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian sekarang ini bergabung ke BSN. Jadi kantornya ada di Puspitek Serpong. Kemudian kita juga membuat kantor lab baru seperti tampak di gambar. Nah, itu ada di Serpong. Jadi di sana ada beberapa lab-lab ya terkait ukuran ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat penggaris, termometer dan apapun gitu ya, yang terkait dengan ukuran massa, berat dan lain sebagainya gitu. Nah, di sanalah satuan ukuran tertingginya ada di sana. Kemudian kalau saya kebetulan di bagian IT ya, di sana juga ada satuan ukuran untuk waktu, jam gitu ya. Di sana di Indonesia ini, di sana ada jam atom namanya Bapak Ibu. Jadi jam atom itu ada levelnya juga dari stratum gitu ya. Kalau istilahnya stratum. Jadi di sana ada stratum nolnya. Jadi jam atom itu juga ada levelnya. Nah, stratum nolnya itu kita punya, BSN punya. Ada di Puspitek Serpong sana. Jadi yang stratum nol ini dia berdetak sendiri. Jamnya berdetak sendiri tanpa mengacu ke jam yang lainnya. Jadi dari yang jam atom yang stratum 0 tadi nanti akan dihubungkan ke NTP server. NTP server kemudian disebarluaskan ke dunia gitu ya. Akan menjadi acuan jam-jam yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Contohnya di handphone dan lain sebagainya gitu. Jadi bayangkan kalau jam itu